Shalom dan selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang selalu dikasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Untuk membuka segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, untuk melanjutkan aktivitas kita, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman di dalam setiap aktivitas kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta penyertaan Roh Kudus agar kita mampu dan mengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Ya Tuhan, di pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu, biar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami setiap harinya. Bantu kami agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Rut pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkaplah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang
Memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi, jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah menjadi penolong yang baik. Pernahkah seorang datang meminta perlindungan terhadap Anda? Lalu bagaimana Anda memperlakukan orang itu setelah mengetahui masalahnya? Naomi memberi petunjuk kepada Rut agar Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari, bahwa setelah Boas tidur, Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Hendaknya dipahami bahwa tindakan Rut sama sekali bukan tindakan amoral, sebab ini adalah sebuah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan Boas. Dengan tindakan itu, Boas menilai Rut sebagai perempuan yang jujur, sehingga Boas pun berjanji untuk menikahi Rut. Walaupun demikian, Boas tidak ingin bertindak gegabah, melainkan kepatuhan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Boas tidak sembarang mengambil keputusan dengan semata-mata karena hasrat yang ingin segera terpenuhi, melainkan Boas mempertimbangkan apakah sudah sesuai dengan keadaan yang berlaku saat itu. Petunjuk Naomi kepada Rut ke tempat pengirikan milik Boas adalah tindakan yang biasa pada zaman itu. Demikian juga dengan tindakan Boas menebus Rut. Peristiwa Boas menebus Rut merupakan gambaran simbolik yang mengingatkan kita tentang bagaimana janji Allah menebus umatnya dari dosa. Boas dengan penuh kerelaan berkenan menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Tindakan ini dapat kita maknai sebagai gambaran simbolik penebus Yesus Kristus. Ia dengan kasih-Nya yang besar berkenan turun ke dalam dunia, berkorban untuk menebus dan melepaskan kita dari kuasa maut. Karena itu jadilah penolong terhadap setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali tundukkan kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, tak putus-putusnya kami datang mengucap syukur kepadamu atas firman yang pada saat ini kami boleh dengar Tuhan. Kiranya kami bisa seperti firman-Mu menjadi penolong yang baik terhadap sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu. Di dalam kehidupan mereka Engkau berkati, Engkau selalu berikan hikmat, selalu memberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalani setiap
kehidupan mereka ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit penyakit, Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Yang di dalam sukacita, Engkau lengkapi selalu sukacita mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka satu persatu. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh langkah kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengatur sedemikian rupa, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada kita yang selalu percaya dan mau menjadi pengikut Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari.